Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus auladi para santri ribat al-murtada yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana kemarin juga kita mengadakan majlis ta'lim dalam rangka mengisi hari-hari kita untuk niat memohon kepada Allah agar musibah kemanusiaan, yaitu adanya virus corona ini segera selesai dan Allah mengangkat kita semua dan menyelamatkan kita, melindungi kita dari cobaan tersebut. Tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang bermakna doa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kemarin akhirnya Ustadz Burhanuddin membacakan salah satu dari artikel yang saya tulis, maka insya Allah ya, kita setiap malam khususnya pada waktu habis sholat maghrib dan zikir kepada Allah, kita akan mengadakan majlis ta'lim. Ini memang biasanya sunnah ya, da'bus salaf, dikatakan da'bus salaf, yaitu mengisi waktu bainal isya'aini, antara maghrib dan isya itu dengan majlis ta'lim. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama salaf kita terdahulu, ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk itu saya persilakan Ustadz Burhanuddin untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memilih penasehat, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ada dua macam orang yang bisa memecah punggungku, yaitu si bodoh yang banyak beribadah dan si alim yang menyeleweng. Si bodoh itu menipu kebanyakan orang dengan ibadahnya, sedangkan si alim itu menyebabkan banyak orang tersesat karena penyelewengannya. Ya, ini ibarat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang ada dua kelompok orang yang dianggap meresahkan bagi beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah ada orang bodoh, maksudnya bodoh di sini tidak pandai terhadap urusan agama, tidak mengerti syariat, tapi dia ahli ibadah. Maka seringkali orang bodoh, atau dalam bahasa lain jahil gitu ya, awam, dia tidak mau mendalami syariat Islam atau aturan syariat, tapi dia ahli ibadah. Maka orang-orang akan menganggap bahwa orang ini orang luar biasa karena dia ahli ibadah. Ini sebenarnya problem ya. Kenapa? Karena orang awam seringkali tertipu dengan penampilan luar dari setiap orang yang menampakkan ahli ibadah, padahal dia tidak mengerti aturan syariat. Contohnya, ada seorang ahli ibadah yang tidak mengerti syariat Islam. Misalnya saja, dia tidak tahu najis, ya mungkin lebih mudah, dia tidak tahu bahwa mohon maaf nih ya, air kencing itu hukumnya najis. Dia tidak tahu karena awam, tapi dia memang ahli ibadah. Maka tatkala dia kencing, dia tidak istinja. Apa yang terjadi? Maka sholatnya atau ibadahnya, sholatnya jadi kan tidak sah, tidak batal kan? Tidak sah. Karena apa?
Karena misalnya saja dia tidak istinja, berarti dia membawa barang najis di dalam tubuhnya. Nah ini yang jadi masalah, orang awam hanya melihat penampilan, oh fulan ini adalah ahli ibadah, maka dia mengikutinya. Ya kan? Bahkan kadang-kadang berfatwa yang salah, dia mengikutinya. Nah, ini kan problem. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, ada orang alim tapi suka menyelewengkan agama. Dia ngerti, dia memang pandai berdalil. Dia pandai berdalil, tapi penggunaan dalilnya itu tidak cocok ya, dengan apa yang dilakukan. Ini kan repot juga, sehingga apa? Menyesatkan umat. Sesuatu yang semestinya haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Sedangkan orang-orang banyak mengatakan fulan ini ahlu ilm, ulama, tapi tidak cocok. Apa yang dilakukan ini tidak cocok dengan aturan syariat. Nah, maka orang yang demikian ini bisa menyelewengkan umat. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sepertinya zaman sekarang ini sudah banyak ya orang bodoh yang ahli ibadah dijadikan panutan. Demikian juga orang alim yang tidak takut kepada Allah, suka menyelewengkan agama, ini juga dijadikan panutan umat karena penampilan mereka. Jadi masyarakat pada umumnya tidak melihat hakikatul amr, masalah yang sebenarnya bagaimana, cuma melihat tasliyah atau hiburan, atau melihat sebagai contoh yang zahir saja. Oh, orang pandai bicara agama berarti dia pasti benar. Oh, orang yang kelihatan ibadah pasti benar, maka jadikan panutan. Ini yang sangat ditakutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umat Islam harus pandai memilih penasehat demi kemaslahatan dirinya, baik di dunia terlebih di akhirat. Lanjut. Definisi penasehat itu adalah orang yang memberi nasihat dan saran atau pertimbangan. Arti kata nasihat adalah ibarat yang terkandung dalam suatu cerita dan sebagiannya yang disampaikan demi suatu kebaikan. Nasihat juga berarti moral. Ya, jadi dengan apa yang saya terangkan tadi tentang kekhawatiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terjadi ya di tengah masyarakat, maka umat Islam harus cerdas di dalam memilih ya. Karena di sini judulnya memilih penasehat ini. Jadi jangan setiap orang jadikan penasehat, setiap tokoh jadikan penasehat. Maka dilihat dulu, orang Islam harus cerdas. Misalnya ada tokoh yang ahli ibadah, apakah dia ahli ibadah berdasarkan syariat? Kalau iya, maka dia perlu jadikan penasehat. Atau orang alim, apakah orang alim ini takut kepada Allah, artinya tidak menyelewengkan agama? Iya, memang dia orang alim yang jujur, amanatun nakal, dalam keilmuan juga jujur, tidak pernah khianat dalam keilmuan dan segala macam. Ini patut jadikan nasihat. Itu memilih namanya. Tapi kalau ada orang ahli ibadah tampaknya, sedangkan dia ini orang bodoh hakikatnya, maka tidak boleh jadikan pimpinan atau penasehat ya. Atau orang alim yang suka menyelewengkan agama, maka juga tidak boleh dijadikan penasehat ya, atau panutan. Penasehat juga artinya moral, maksudnya yaitu panutan ya. Nah, panutan di dalam masyarakat kan moral itu bagaimana? Yaitu akhlak. Nah, jadi standar kita melihat seseorang dijadikan panutan di dalam berakhlak adalah apa? Hakikatul amr. Hakikatul amr yaitu kita cari orang yang alim, ahli ibadah yang alim ya, yang tidak berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penasehat tidak boleh merusak perkataannya sendiri dengan perbuatannya dan tidak mendustakan lisannya dengan kebiasaannya, supaya tidak menjadi orang yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Ya, jadi kalau seseorang tokoh, ulama, ahli ibadah, orang soleh yang sudah sesuai dengan kriteria agama, kemudian dia dijadikan penasehat. Penasehat di sini adalah sebagai panutan, ya.
maka jangan sampai orang tersebut jika memberi saran kepada khalayak kemudian dia mengingkarinya. Jangan, apalagi mengingkarinya secara zahir, terutama secara batin. Tapi masyarakat itu, kita sebagai umat Islam dikatakan bahwa al-Islam itu yahkum bil zahir. Islam itu melihat tingkah laku yang zahir, ya. Maka seorang pemimpin, seorang jadikan penasehat. Penasehat kan juga pemimpin ya, atau pemimpin moral kan gitu ya. Ini harus menjaga diri. Jangan sampai misalnya ada orang mengatakan, saudara-saudara, janganlah kita melakukan apa ya misalnya, janganlah kita berjudi misalnya ini ya. Tapi dia main judi dan banyak orang tahu kalau dia ini main judi. Itu namanya dia menasihati orang banyak, sedangkan dia merusak nasihatnya itu dengan perilakunya sendiri di depan khalayak. Karena apa? Pasti orang-orang nggak akan percaya, ya kan? Orang misalnya mengatakan, saudara-saudara kaum muslimin, jangan kalian minum arak, karena minum arak itu hukumnya haram, ya. Nah, maka jangan orang tersebut si penasihat atau yang pemimpin itu melakukan minum arak, jangan, apalagi depan khalayak. Andai kata terpaksa dia ini minum arak, andai kata terpaksa, jangan sampai di depan khalayak. Ya, atau di depan publik, jangan. Kenapa? Publik pasti tidak akan percaya kalau dia melakukan minum arak, dia melarang minum arak, sedangkan dia sendiri minum arak di depan publik. Pasti nasihatnya habaan manthura, tidak akan punya arti apa-apa. Makanya andai kata ini ya terpaksa ini, karena sudah terpaksa dia harus minum arak, ya paling tidak dia ke kamar sendirian minum arak, sudah. Ini antara dia hubungannya dengan Allah, ya kan? Tidak melakukannya di depan umum karena akan merusak nasihatnya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, sebagaimana firman Allah SWT yang tadi disebutkan artinya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa ala dzul khisam. Ya, sebagian orang itu ada orang yang ucapannya menarik hatimu karena cara menyampaikan sangat indah, sangat baik, ya. Pokoknya menarik sekali sehingga kalian ini tertarik dengan ucapan-ucapannya, ya. Ini tentu di dunia, maksudnya dalam kehidupan dunia. Dan dia juga menampakkan kebaikannya itu di hadapan Allah seakan-akan, maksudnya dia ini menampakkan dirinya, aku loh orang yang paling takut kepada Allah, aku loh orang yang paling dekat dengan Allah, aku loh, begitu ya. Wa'alatul khisam, sedangkan dia ini sebenarnya adalah penentang dari apa yang diucapkan. Saudara-saudara, misalnya, ayo kita semuanya selalu melaksanakan sholat berjamaah, tapi dianya tidak pernah jamaah. Saudara-saudara, mari kita senantiasa mengingat kepada Allah, tapi dianya ini suka lupa kepada Allah, bahkan bermaksiat langsung kepada Allah, ya, dan lain sebagainya. Ini tentu perkataan dengan perbuatannya tidak sinkron, apalagi kalau di depan publik, maka itu akan merusak nasihatnya sendiri sehingga orang mengatakan, dia kan bisanya cuma bicara, coba melakukannya ternyata nggak bisa. Ya, ini nasihat yang disampaikan tidak akan masuk di dalam kehidupan masyarakat atau baik. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanamannya dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ya, maksudnya orang-orang yang khianat terhadap nasihat yang diucapkannya, yang disampaikannya, dia menasihati orang banyak tapi dia mengkhianati nasihatnya. Ini di dalam pengibaratan Allah SWT, dia adalah perusak. Perusak itu bagaimana? Perusak kehidupan dunia, ekosistemnya pun dirusak oleh orang tersebut. Walaupun dia berkhianat, walaupun dia ini berkhianat kepada orang per orang, tapi hakikatnya dia ini telah berkhianat kepada banyak pihak, bahkan merusak kehidupan ekosistem. Ekosistem adalah alam semesta ini, ekosistem ya, itu termasuk dirusak. Kenapa? Karena Allah akan murka. Allah akan murka kepada orang-orang yang menasihati banyak orang, sedangkan dia yang merusaknya, gitu ya, dia yang melanggarnya. Kalau itu sudah dilakukan oleh orang yang diangkat penasihat oleh umat Islam,
maka Allah akan murka. Nah kalau Allah murka, apa yang terjadi? Allah akan menurunkan bencana. Jadi ini namanya efek yang tidak langsung, efek karambol kata orang ya, tidak langsung ya. Fulan bin Fulan ini tokoh, tapi dia bermaksiat kepada Allah terang-terangan. Ini adalah tokoh yang dijadikan panutan, tapi dia mengajak orang untuk ingkar kepada Allah. Ya, maka kalau Allah murka, Allah akan menurunkan bencana-bencana dan musibah-musibah. Kalau sudah demikian, yang kena musibah bukan orang tadi itu saja, bukan si penasehat yang rusak itu saja, tapi seluruh orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan dunia ini bisa hancur berantakan kalau Allah sudah menurunkan musibahnya. Mungkin juga kita tidak tahu. Musim corona ini, ya, semua orang ketakutan. Memang ada yang mengatakan, oh ini adalah kerja dari suatu tim yang merusak dunia, atau ada orang-orang tertentu ya. Tapi kita tidak melihat itu strategi musuh kita misalnya. Kita tidak melihat itunya. Apa yang terjadi? Ternyata dengan adanya corona ini kan musibah, dan musibah ini mengena semua orang. Ya, ada lockdown dan lain sebagainya. Ini kan kita menjadi kerepotan. Ini apa? Mungkin kalau kita tanya dan kita perhatikan, mungkin karena banyaknya orang-orang yang sudah diangkat menjadi penasihat oleh umat, tapi berkhianat terhadap nasihatnya itu sendiri, maka Allah murka. Maka diturunkanlah musuh-musuh bagi orang-orang tersebut dari mana saja terserah. Allah yang mengatakan kadang-kadang umat Islam itu memang memerlukan, kadang-kadang ya, kebersatuan umat Islam itu memerlukan musuh bersama. Tapi ya gitu, namanya musuh itu pasti tidak enak, ya dah. Kita memiliki musuh pasti tidak enak. Tapi kalau Allah menghendaki semacam itu, ya mungkin terjadi. Nah sekarang ini namanya musim corona, kita tidak tahu, ya dah. Banyak takwilan-takwilan corona itu apa? Corona ini adalah, ada yang mengatakan dari makanan, ya dah. Ada orang yang mengkonsumsi kelelawar atau hewan-hewan yang tidak semestinya dimakan. Ada juga, oh ini adalah salah satu senjata yang dilakukan oleh orang-orang Cina misalnya. Bahkan mengatakan Amerika. Ini kan belum ada kepastian mana yang benar. Tapi yang jelas dengan adanya musibah corona ini, maka Allah sudah menyatakan bahwa ini yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, maka dunia ini menjadi rusak. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas kerusakan dunia ini, baik itu fil barri, di daratan, au fil bahri, mana fil bahri, di lautan. Maksudnya darat dan laut ini sudah rusak sebenarnya. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ini jadi masalah. Lanjut. Hal itu karena perbuatan seseorang itu dapat dilihat dengan kasat mata. Padahal sebagian besar manusia mempunyai mata, tetapi ia tidak mempunyai mata hati. Maka wajib bagi penasehat itu menampakkan perbuatannya yang bisa dilihat oleh kasat mata lebih banyak daripada yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mata hati. Ya, jadi begini ya. Seorang penasehat maka ia harus penampilan yang baik, bukan penampilan baju, bukan ya. Tapi penampilan akhlak yang baik. Kenapa? Mayoritas manusia punya mata ini, kasat mata ini, mata ya, tidak memiliki mata hati. Maka untuk menilai seorang penasihat itu bagus atau tidak bagus, dilihat dari dohirnya, perilakunya. Memang ada orang-orang tertentu diberi oleh Allah mata hati, ya, basirah, mata hati. Maka dia bisa melihat fulan bin fulan tidak baik karena hatinya itu penyeleweng, hatinya dengki. Itu cuma sedikit. Secara umum orang bisa mengangkat penasihat dengan perilaku dohir, ya, secara dohir. Orang itu baik, ahli ibadah, dia berilmu, dia bijaksana, maka itulah yang patut untuk jadikan penasihat atau pimpin. Nah, silakan. Kedudukan penasehat terhadap orang yang dinasihatinya adalah seperti kedudukan tabib terhadap pasiennya. Jika seorang tabib menampakkan dirinya sakit di depan pasien, maka tidak ada manfaat bagi sang pasien untuk berobat kepadanya. Jadi, penasihat yang perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya tidak bisa diambil manfaatnya oleh umat. Ya, ibarat dokter ya. Kalau kita berobat pada seorang dokter, kita ini berobat flu misalnya ya, bukan corona ini, flu biasa ini. Ternyata dokternya flu juga.
Kita berobat pilek, dokternya pilek, mungkin lebih parah daripada kita. Apa yang kita lakukan? Pulang aja, nggak usah ke dokter, sudah bayar, dokternya aja flu. Maka kita tidak percaya kan begitu ya. Ini sangat logika sekali, rasional sekali. Maka kalau kepingin seorang dokter laku, kita bicara kedokteran dan juga keduniaan ya. Seorang dokter itu kalau kita datang ke sana kan bayar gitu kan. Maka hendaklah seorang dokter menjaga kesehatannya, jangan sampai dia tampak sakit di depan pasiennya. Kalau misalnya dia sakit, ini musim flu, tapi dia juga flu duluan dan pilek yang sudah luar biasa, maka setiap pasien yang semaunya dia, semua pasien itu bayar itu juga apa-apa, asalkan mendapatkan kesehatan kan gitu ya, dengan obat dari dokter. Tapi si pasien melihat, alah, dokternya aja sakit, kenapa saya harus bayar ke situ, pulang aja dari dokter lainnya. Maka di sini penurunan nilai kedokteran, standar kedokteran akan luntur dari si dokter yang sakit tersebut. Jelas ya? Nah, penasihat pun demikian. Kalau kepingin jadi penasihat yang ditaati atau dituruti oleh orang-orang yang mencari nasihat, maka jangan sampai di depan orang-orang secara umum ini berbuat sesuatu yang menentang nasihat atau isi nasihatnya sendiri. Begitu kurang lebih. Silakan Ustaz. Saat ini cukup banyak suatu lembaga atau perorangan yang sedang gandrung mengangkat penasehat, entah itu sebagai penasehat pribadi atau suatu dewan pertimbangan yang diharap dapat menasehati suatu lembaga tertentu. Ya, maksudnya kita bicara masyarakat modern ya, itu banyak kita mencari nasihat, bahkan juga suatu lembaga seperti pesantren itu punya penasehat, kan gitu ya, orang-orang yang ditokohkan, kan gitu ya, atau juga lembaga-lembaga yang lain, LSM atau lembaga instansi, bahkan pemerintah juga mengangkat dewan pertimbangan, ya, dan lain sebagainya. Kalau dewan pertimbangan atau penasihat-penasihat itu diambil dari orang yang tidak tepat, maka instansi atau perorangan atau pemerintahan akan rusak. Atas apa? Usulan dan saran dari orang yang tidak tepat. Ada misalnya penasihat perekonomian, ternyata yang diangkat adalah orang yang boros. Maka lembaga yang mengangkat penasihat dari orang yang boros, lembaga tersebut akan hancur karena menjadi boros. Demikian dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Mencari penasihat itu sangat bagus. Tentunya jika yang diangkat menjadi penasihat berasal dari kalangan orang berilmu yang mempunyai dedikasi tinggi, etika kesopanan dan bijaksana dalam berpendapat, serta berperilaku baik dalam kesehariannya. Ya, seorang penasihat yang diambil dari tokoh yang tepat, apa saja itu dalam dunia, apa saja, penasihat atau konsultan zaman sekarang katakan. Kalau ada konsultan dalam bidang ekonomi, kalau memang ahlinya, ya bisa dia bagus ya. Atau dalam keagamaan, maka diambil ulama-ulama misalnya, ya bagus ya. Ulama yang konsisten, ulama yang lurus, ulama yang benar-benar berpegang teguh pada syariat. Demikian juga dalam ilmu siasat atau politik misalnya. Kalau diambil dari orang-orang yang ahli dalam bidang politik, maka tidak akan salah di dalam langkah politik. Tapi kalau asal-asalan comot ya, maka akan rusak dalam segala bidang. Apa saja kalau penasihatnya tidak tepat, ini akan susah, tidak tepat guna maksudnya ya. Baik, lanjut Ustaz. Maka jajaran penasihat yang terbaik saat ini adalah dari kalangan para ulama yang senantiasa takut kepada Allah, sehingga tidak memberikan nasihat kecuali sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Ya, sebenarnya dalam segala bidang ya, mau olahraga, mau perekonomian, mau politik, mau kemasyarakatan, itu kalau mencari dewan penasihat, hendaklah ada salah satu dari dewan itu dari kalangan ulama yang rasikhuna fil ilm. Dia mendalami dalam ilmunya, dia lurus jalannya. Misalnya olahraga. Orang akan mengatakan olahraga itu kan perlu penampilan. Oh, kalau penampilannya, kostumnya itu melanggar syariat, maka dia walaupun ahli olahraga akan berdosa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia konsultasi kepada seorang ulama yang mengerti syariat, akan diarahkan, oh kamu jangan memakai pakaian ini karena pakaian itu termasuk mengumbar aurat, kan begitu ya, dan lain sebagainya. Ekonomi juga ada, kan ada kehidupan bank yang ribawi misalnya ya. Ini juga kalau diterjunkan di situ ulama-ulama yang diminta fatwanya sebagai penasehat, maka suatu bank akan diatur sedemikian rupa sampai tidak melanggar syariat, paling tidak ribawi tersebut. Demikian juga pada pemerintahan atau yang lain-lain, maka tidak ada kebijaksanaan yang melawan syariat.
Maka di sini ulama ini perannya hampir di segala bidang itu diperlukan, tapi benar-benar ulama yang lurus, ulama yang berpegang teguh dengan syariat, ulama yang ar-rasikhuna fil ilm, mendalam dalam ilmunya, juga menerapkan ilmunya ini sesuai dengan aturan syariat. Maka di situ insya Allah dunia ini akan aman. Tapi kalau tidak, maka dunia ini akan semakin kacau ya. Silakan. Tapi saat ini tak jarang yang terjadi adanya figur-figur yang ditokohkan namun tidak memiliki adab kesopanan yang luhur, termasuk tidak mengenal syariat Islam dengan baik, apalagi takut kepada Allah, lantas diangkat menjadi penasehat atau anggota Dewan Pertimbangan. Bahkan tak jarang yang berakibat membahayakan dan merugikan masyarakat pada umumnya. Ya, kalau kita melihat dewasa ini ya, saat sekarang ini kadang-kadang ada suatu instansi atau lembaga ya, atau apa saja itu salah di dalam memilih penasehat. Misalnya ada suatu lembaga keuangan memilih penasihat koruptor. Apa yang terjadi? Maka lembaga tersebut akan diajak untuk korupsi. Oh gini loh cara korupsi yang jitu itu begini. Apa yang terjadi? Akan merusak. Kenapa? Karena salah di dalam memilih dewan pertimbangan dari para koruptor. Padahal tidak begitu mestinya. Misalnya lembaga keuangan hendaklah memilih penasihat itu yang takut kepada Allah. Kalau begini ini dosa, kamu akan masuk neraka. Ar-rasi wal murtashi finnar. Misalnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ar-rasi, orang yang menyogok dan yang disogok itu akan masuk neraka. Nah ini kalau orang-orang ngerti syariat. Kalau yang diangkat ini justru penentang syariat, maka lembaga tersebut akan hancur. Ayo dikorupsi pelan-pelan dengan cara begini, ini dan apa yang terjadi? Lama-lama ambruk itu ya, lembaga keuangannya ambruk gara-gara penasihatnya dari kalangan orang-orang koruptor. Ini gampangnya begitu. Karena itu mencari penasihat, di samping ada yang ahli di bidangnya, misalnya bidang teknisnya bagaimana, memang di situ manajemennya bagaimana, tapi harus ada dari orang yang mengerti agama, yang takut kepada Allah, yang menasihati tentang urusan akhirat. Walaupun ini dalam bidang keuangan misalnya. Jelas ya? Baik. Kesalahan dalam memilih penasehat itu tidak hanya merugikan diri sendiri, namun dapat juga merugikan pihak lain. Sebaliknya, mengangkat figur penasehat yang tepat guna, maka pengaruh arahan seorang penasehat terkadang dapat merubah kehidupan dunia menuju ke arah yang jauh lebih baik. Ya, kalau kita pandai di dalam memilih penasehat, itu kemungkinan besar arah yang kita jalani itu akan berubah menjadi kepada yang lebih baik. Dalam kehidupan biasa saja masyarakat, misalnya ini para santri mencari guru yang tepat guna. Oh guru ini benar-benar misalnya, guru ini mengantarkan saya untuk memahami agama yang baik. Apa yang terjadi? Semula yang awam maka bisa mengerti agama. Karena apa? Mencari penasihat yang tepat guna. Ya, tapi kalau ada orang pinter, alim, dia ahli ibadah, cuman kealimannya, kepinterannya, kesolehannya untuk diri sendiri. Dia tidak bisa menasihati orang lain, tidak bisa mengarahkan. Apa yang terjadi? Kita yang kepingin dinasihati nggak dinasihati ya, karena dia kurang pas. Walaupun dia alim misalnya, ahli ibadah, tapi tidak pernah menasihati orang lain. Jadi kehidupannya untuk dirinya sendiri ini kurang pas diangkat menjadi penasihat. Tapi kalau ada orang ya, misalnya dalam dunia kesantrian, ada ustaz, ada senior ya, utama adalah kiainya itu, pandai mengarahkan. Oh kamu itu sebenarnya begini, coba kamu menghafalkan ini, coba kalau jam sekian kamu mengerjakan ini, coba mengamalkan itu, terus diarahkan ya. Waktu sholat, ayo kalian sholat berjamaah semua. Yang semula dulu sebelum masuk ke pesantren ini enggan untuk sholat berjamaah karena terus didorong oleh pengasuhnya, maka dia cinta untuk sholat berjamaah. Itu namanya menuju kepada arah yang lebih baik. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat, ya dah. Orang yang semula tidak takut terhadap riba, kemudian dia mencari tokoh yang betul ahli di dalam dunia perbankan dan mengerti, oh ini halal, ini haram, maka akhirnya dia ini sadar, kalau begitu saya kalau akan berhubungan dengan bank, saya mencari bank yang terkait dengan syariat, ada aturan-aturan tertentu. Nah kan begitu kan bisa, ya akan merubah kehidupan orang dan juga masyarakat ini kalau tepat guna mencari seorang penasihat. Jadi penting ya mencari seorang penasihat, penting asalkan penasihat yang tepat guna. Ya dah.
figurnya tepat sesuai dengan aturan baik dalam dunia apapun, khususnya dalam dunia syariat agama Islam. Ya ikhwan, ini tadi yang dibaca terakhir sudah ya. Nah, karena itu mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam hari ini bisa membawa kita kepada arah yang lebih baik ya. Mudah-mudahan kita juga dibimbing oleh Allah SWT terus senantiasa sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita umat Islam. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita diridhoi oleh Allah SWT dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya titip ini ya untuk ayah saya yang baru dipanggil oleh Allah, Al-Maghfur lah, Kiai Basari Alawi, dan ibunda saya Ibu Hajah Komaria Abdul Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua dan seluruh usulihima wa furu'ihima, semua dari rentetan-rentetan yang bernisbat kepada beliau berdua dan juga kepada orang-orang tua kita ya yang sudah meninggal dunia, dari kakek nenek moyang kita atau juga saudara-saudara kita yang lain yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kuburan mereka dikaitkan kuburan yang munawwar, bercahaya binuril Quran, dengan nurnya Al-Quran. Mudah-mudahan beliau dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di kuburan mereka sebelum kelak di akhirat, dan mudah-mudahan kita juga kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.